When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Hermanto dari kelas 1C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 020424111151. Nah, selamat datang di video kelima saya. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang pencatatan laporan keuangan. Lanjut saja ke videonya. Pencatatan keuangan. Penjelasan mendalam. 1. Tujuan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan memiliki berbagai tujuan yang sangat penting untuk manajemen dan pengelolaan keuangan suatu entitas. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang tujuan utama pencatatan keuangan. 1. Menciptakan catatan yang akurat. Catatan yang akurat merupakan syarat utama untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Ketidakakuratan dalam pencatatan dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian menggunakan sistem pencatatan yang konsisten dan metode akuntansi yang tepat sangat penting dalam menjaga akuntansi. Pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pengeluaran. Dengan mencatat yang baik, perusahaan dapat melacak pengeluaran terhadap anggaran yang telah ditetapkan, mana pengeluaran lebih atau anggarannya. Menciptakan juga kemungkinan manajemen untuk melakukan analisis variasi dengan anggaran dan realisasi. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari pencatatan yang baik. Ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan masing-masing laporan ini memiliki tujuan spesifik dan memberikan wawasan yang berbeda tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian laporan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, dan regulator untuk menilai kinerja posisi keuangan perusahaan. Mengambil keputusan. Pencatatan keuangan yang dapat akurat tepat waktu memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk mengambil keputusan strategi termasuk keputusan terkait investasi, pengeluaran, pengurangan biaya, dan strategi pertumbuhan. Data keuangan juga digunakan dalam perencanaan jangka panjang dan analisis proyeksi. Kemudian langkah-langkah masa depan berdasarkan informasi yang terkumpul. Keputusan hukum dan pengaturan atau peraturan. Banyak negara yang memiliki hukum peraturan mengharuskan perusahaan untuk melakukan pencatatan keuangan dengan cara tertentu. Kemudian catatan yang baik, memastikan bahwa laporan pajak disiapkan dengan benar, mengurangi resiko audit dan denda. Kedua, proses pencatatan keuangan. Proses pencatatan keuangan terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis. Mari kita bahas setiap langkahnya lebih mendalam. A. Identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi adalah langkah pertama yang paling penting dalam pencatatan keuangan. Berikut ada beberapa contoh jenis transaksi. Ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan barang atau jasa kepada pelanggan harus dicatat dengan langkah-langkah ini. Dapat mencakup tanggal transaksi, jumlah harga, dan metode pembayaran, tunai, kredit, dan sebagainya. Transaksi pembelian. Transaksi pembelian membeli investasi atau aset tetap juga perlu dicatat. Ini termasuk detail seperti nama, vendor, jumlah yang dibeli, dan biaya. Penerimaan pembayaran. Setiap penerimaan pembayaran dari pelanggan harus dicatat untuk menjaga catatan piutang yang akurat. Kemudian membayar utang. Membayar utang kepada pemasok atau kredit harus dicatat untuk memastikan kewajiban tercatat dengan benar. B. Mengumpulkan bukti transaksi. Setiap transaksi yang teridentifikasi harus didukung oleh
bukti yang valid. Pengumpulan bukti ini mencakup faktur penjualan. Faktur yang dikeluarkan untuk setiap transaksi penjualan berfungsi sebagai bukti pendapatan. Kwitansi pembayaran. Kwitansi yang diterima dan dari pembayar yang dilakukan akan berfungsi sebagai bukti pengeluaran. Dokumen lainnya, dokumen seperti kontrak, nota kredit, dan laporan bank juga perlu dikumpulkan untuk mendukung catatan. C. Pencatatan dalam buku jurnal. Setelah transaksi dan bukti diidentifikasi, langkah berikutnya adalah pencatatan dalam buku jurnal. Proses ini melibatkan metode double entry. Setiap transaksi dicatat dalam 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Misalnya jika perusahaan menjual barang kas atau aset dan di debit dan pendapatan ekuitas akan dikredit. Pencatatan yang tepat waktu. Transaksi harus dicatat segera setelah terjadinya untuk memastikan bahwa informasi tetap relevan dan akurat. D. Pengklasifikasian transaksi. Setelah pencatatan transaksi harus diklasifikasikan ke dalam akun yang sesuai di buku besar pengelompokan yang mencakup aset, semua harta yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, investasi, dan properti dicatat di sisi aset. Kewajiban mencakup semua utang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ekuitas, selisih antara total aset dan total kewajiban ini mencakup modal pemilik dan laba yang ditahan. E. Penyusunan laporan keuangan. Setelah transaksi dicatat dan disignifikasikan, laporan keuangan dapat disusun dalam proses yang mencakup neraca. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, menunjukkan total aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada laporan laba rugi, menyajikan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu, penghitungan laba bersih. Lalu ada laporan arus kas, menggambarkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, memberikan wawasan tentang likuiditas perusahaan. Ketiga, sistem pencatatan keuangan. Sistem pencatatan keuangan dapat berupa manual atau otomatis. Mari kita bahas kedua sistem dalam neraca secara mendalam. A. Pencatatan manual. Definisi pencatatan manual melibatkan penggunaan buku catatan, formulir, dan spreadsheet untuk mencatat transaksi. Kemudian kelebihannya biaya awal yang lebih rendah atau yang rendah dan mudah dipahami. Kekurangannya rentan terhadap kesalahan manusia, sulit untuk melacak data secara efisien dan tidak dapat menghasilkan laporan keuangan dengan cepat. B. Catatan otomatis. Definisi pencatatan otomatis menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat dan mengelola data keuangan. Kelebihannya memudahkan pencatatan, mengurangi risiko kesalahan, dan memungkinkan pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Kekurangannya biaya awal lebih tinggi dan memerlukan pelatihan untuk penggunaan perangkat lunak tersebut. 4. Prinsip-prinsip pencatatan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pencatatan keuangan sangat penting untuk memastikan integrasi dan konsistensi. Berikut adalah beberapa prinsip utama. Prinsip entitas ekonomi, memisahkan catatan keuangan individu dan catatan bisnis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja bisnis. Kemudian prinsip kesinambungan, mengasumsikan bahwa perusahaan akan beroperasi dalam waktu yang tidak terbatas, membuat laporan akuntansi relevan untuk perencanaan jangka panjang. Kemudian prinsip kewajaran, memastikan bahwa informasi disajikan secara objektif dan tidak menyesatkan. Kemudian prinsip prioritas, membagi laporan keuangan menjadi periode yang tertentu seperti bulanan, triwulan, tahunan untuk memudahkan analisis kerja. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan harus diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima kas. Kemudian manfaat pencatatan keuangan. Catatan keuangan yang baik memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Berikut ada beberapa manfaat utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan kepercayaan pengakui kepentingan dengan menyediakan catatan yang jelas dan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian arus kas, pengelola arus kas, memudah perusahaan untuk memantau arus kas masuk dan keluarnya, membantu menghindari keuangan kas yang dapat mengganggu operasional. Analisis kerja, memberikan dasar untuk analisis risiko yang memungkinkan manajemen untuk menilai efisiensi dan perusahaan.
kepatuhan hukum, memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan dan regulasi, pengurangan risiko auditasi sanksi, perencanaan dan penganggaran. Lalu ada keenam tentang tantangan dalam pencatatan keuangan. Meskipun pencatatan keuangan memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti kesalahan pencatatan. Kesalahan manusia dalam mencatat adalah hal yang umum, oleh karena itu pentingnya untuk melakukan pemeriksaan silang dan audit internal secara berkala. Kemudian fraud atau penipuan, resiko penipuan peningkatan jika tidak ada pengawasan yang ketat. Kemudian ada perubahan regulasi, perubahan dalam peraturan perpajakan dan standar akuntansi dapat membingungkan sehingga perusahaan harus selalu memperbarui pengetahuan dan sistem mereka. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Meskipun perangkat lunak akuntansi menawarkan banyak keunggulan, ketergantungan pada teknologi dapat menjadi masalah jika terjadi kegagalan sistem. Kesimpulannya, pencatatan keuangan adalah aspek penting dalam manajemen keuangan suatu entitas. Dengan sistem pencatatan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa catatan keuangan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya membantu dalam mengambil keputusan strategis, tetapi juga memastikan keputusan atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Implementasi prinsip-prinsip akuntansi yang tepat serta penggunaan teknologi modern dalam pencatatan keuangan dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan dan manfaat peluang yang ada. Dengan demikian, pencatatan keuangan yang lebih efektif menjadi kunci untuk pencapaian keberhasilan jangka panjang bagi perusahaan. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Stay tune di video selanjutnya atau video terakhir kami. Dadah!